Welcome back to Nai Journal. Sekarang aku bakal share pengalaman aku tentang Mr. Bob. Jadi aku waktu tahun 2020 ngambil kursusan di Mr. Bob selama 1 bulan. Jadi di Mr. Bob itu sebenarnya ada buat IELTS juga dan kayak TOEFL juga ada setahu aku. Nah, aku ngambilnya kelas reguler. Kelas reguler ini ada terbagi di beberapa kelas. Misalkan sehari cuma 2 kelas, sehari cuma 3 kelas, sehari 4 kelas. Itu namanya ada 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, dan 6 up. Nah, aku ambil yang 5 up. Jadi 5 up ini 1 kelas pagi itu sama tutornya, kemudian 4 kelasnya itu kelas di kelas gitu. Maksudnya berbeda. 4 kelasnya itu aku bebas milih mau ngambil kelas pronunciation, speaking, atau grammar. Di Mr. Bob sebenarnya dipaketinnya kayak gitu. Dipaketinnya tuh kayak sehari ada berapa kelas, tapi sisanya itu kita bisa milih kelas yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di Mr. Book tuh bener-bener definisi super seru, seseru itu. Cuma nggak terlalu ngena sih materinya, karena aku kan memang pengen bisa bahasa Inggris untuk IELTS, dan aku tuh bener-bener bahasa Inggrisnya dari basic banget, bener-bener zero banget grammar aku, bener-bener kurang paham mengenai grammar. Menurut aku kalau di Mr. Bob memang kalau kamu tujuannya bener-bener mau seserius itu, mungkin kayaknya kurang cocok sih. Saat itu aku ngerasa juga kurang cocok karena aku pengennya untuk IELTS itu. Tapi di Mr. Bob tuh seseru itu. Aku juga ngecamp, jadi itu aku ngambil programnya itu yang 1 bulan plus ngecamp gitu. Kalau nggak salah harganya 1,8 juta. Dan di situ tuh satu kamarnya itu 4 sampai 5 orang. Terus dalam satu camp itu ada 1 tutor, jadi ada kayak 1 tutornya gitu, ada sisternya gitu. Jadi si sister ini yang bakal apa ya istilahnya ngejagain kita, dan sister ini bakal kelas pagi. Jadi setelah sholat subuh kita tuh di Mr. Bob bakal ngafalin vocab. Jadi ada beberapa vocab, kosakata atau frasa yang bakal kita hafalin. Atau kadang juga sorenya itu biasanya ada kelas sore lagi sama tutor juga di asrama. Kelas pagi ini, pas subuh ini di asrama sama tutor. Terus nanti sorenya juga pas kita udah selesai kelas, udah selesai, kita di asrama juga. Itu kayak nge-review vocabnya gitu. Jadi ibaratnya kayak apa ya, diulang gitu, jadi kayak ulangan gitu, tapi itu sama sister di asrama. Terus habis itu Mr. Bob itu kadang setiap Sabtu, kan pembelajarannya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu free, libur gitu. Jadi di Mr. Bob biasanya kita tuh dikumpulin seluruh member Mr. Bob, bener-bener semuanya dikumpulin di lapangan di Pare ada. Terus nanti kita main games di situ. Jadi bener-bener seseru itu. Terus aku juga dapat baju Mr. Bob kayak gini. Ini pas aku di lapangan. Terus ini juga buku, tapi ini bukunya beli sendiri ya. Jadi 1,8 juta tuh belum termasuk buku ini. Cuman ada juga buku yang dikasih free saat kita masuk kelas, tapi bukunya tipis banget dan itu kayak fotokopian gitu. Nah, itu free. Kemudian di Mr. Bob itu serunya mungkin karena metode pembelajarannya beneran tutor itu masih muda-muda, masih energik, kayak ceria gitu loh di kelas belajarnya, dan gak terlalu serius sih menurutku. Dan suasananya mendukung lah. Misalnya memang kamu bingung ke Pare mau ngambil kursusan di mana, atau tujuan kamu bingung mau belajar bahasa Inggris buat apa, mending ke Mr. Bob sih. Karena kalau emang kamu sebingung itu dengan tujuan kamu ke Pare itu cuma senang-senang doang, mungkin Mr. Bob itu pilihan yang tepat sih buat kamu untuk belajar bahasa Inggris di Pare. Mungkin kamu cobain dulu deh sebulan dulu di Mr. Bob. Memang sih lebih, misalkan 3 bulan tuh jatuhnya lebih murah misal hitungannya daripada sebulan tapi dikali 3. Tapi menurutku kamu cobain sebulan dulu. Kalau kamu cocok baru kamu lanjut lagi. Jadi tips aku, kalau kamu mau ngambil yang program kayak langsung sebulan aja dulu. Jangan langsung ngambil 3 bulan gitu. Dan jangan berekspektasi terlalu berlebihan gitu. Memang semua lembaga kursusan yang memang bagus banget di Instagram ya belum tentu lah sebenarnya sebagus itu. Oke, lembaga kursusannya bagus, tapi balik lagi kan kita diajar oleh tutornya bagus atau enggak. Kalau misalnya menurutku, misalkan kalian di Mr. Bob, kalian mau ngambil kelas, kalian harus nanya juga ke teman-teman yang udah pernah kursus di Mr. Bob, kayak tutor speaking siapa ya bagus di Mr. Bob, karena memang itu ngaruh banget gitu. Tutor itu sengaruh itu biar kita bisa memahami materi yang disampaikan oleh tutornya gitu. Walaupun lembaga kursusannya bagus, tapi sengaruh itu gitu. Kemudian kalau di Mr. Bob ya mungkin kayak gitu aja sih menurut aku, tapi kurang agak ngena. Oke, thank you so much for watching. Bye.